Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat kami berdoa, Tuhan dengar. Saat kami bersyukur, Tuhan memberkati. Terima kasih ibadah doa ini Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Roh Kudus yang telah memenuhi tempat ini, yang telah menjamah setiap kami. Kami merasakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Biarlah doa pujian penyembahan kami memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kami yang hadir, yang datang di tempat ini, kami pulang tidak seperti kami datang Tuhan, tapi membawa sukacita daripada Allah, membawa damai sejahtera kepada Allah. Berkati semua jemaat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Mereka yang sakit, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan. Yang lemah Tuhan kuatkan, agar kami senantiasa berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Pesan-pesan-Mu Tuhan bagi kami semua. Kiranya buka hati dan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan. Memberikan kami pengertian, agar kami mengerti apa isi hati-Mu, apa pesan-pesan-Mu buat kami semua yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarnya. Dan kami percaya melalui firman Tuhan, kami diberkati, kami dikuatkan, bahkan kami disembuhkan yang sakit. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu Tuhan terus menyala-nyala di setiap hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Iya, salam Bapak Ibu. Iya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih buat imam musik yang sudah membawa kita hadirat Tuhan pada siang hari ini. Saya sangat bersyukur kalau mulai tadi pujian penyembahan, saya menikmati Tuhan begitu baik. Suasana atmosfer pujian penyembahan yang dipimpin oleh imam musik. Saya percaya bahwa kita semua dijamah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena hanya itulah yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Karena tanpa Tuhan Bapak Ibu, mungkin kita nggak bisa hadir di tempat ini. Mungkin kita nggak bisa datang di tempat ini ya tuh Bapak Ibu semua. Tapi semuanya karena Tuhan baik buat kita semua. Dia nggak ngelihat kita ini orang baik, ini orang berdosa, enggak Bapak Ibu. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Selalu menyediakan, selalu memberi kita kasih karunia dan pertolongannya buat kita Bapak Ibu. Walaupun kita sebenarnya tidak layak, tidak pantas, karena kita sudah jatuh dalam dosa. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu kalau kembali saya berdiri di tempat ini untuk melayani, berikan tugas. Ya, terima kasih Pak Sugi yang telah menjadwal, Pak Leo dan seluruh diaken dan jemaat yang hadir. Terima kasih atas kepercayaannya buat saya pada siang hari ini. Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin kita bosan mendengarkan dunia tidak baik-baik. Betul Bapak Ibu? Hampir setiap saat mungkin hamba-hamba Tuhan, teman-teman kita selalu mengatakan hari-hari ini tidak baik-baik saja. Nah Bapak Ibu,
Kita orang percaya bahwa hari-hari ini lebih baik. Amin Bapak Ibu. Buktinya Bapak Ibu, kita masih ada. Ya, kita masih ada Bapak Ibu, masih sehat. Amin. Ya Bapak Ibu, saya sangat juga bersyukur, khususnya saya Bapak Ibu, mulai awal bulan ini kemarin saya sedikit ada gangguan kesehatan. Dari minggu kedua, minggu ketiga, Bapak Ibu saya sempat khawatir. Tuhan, nanti tanggal 26 saya akan melayani firman Tuhan. Kalau saya kondisinya seperti ini, saya pasti tidak sanggup, Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya juga heran, kali ini baru saya ke dokter sampai 3 kali. Minggu pertama ke dokter, obatnya habis, masih belum sembuh. Kemudian minggu kedua ke dokter lagi karena nggak sembuh juga Bapak Ibu. Waduh, saya udah deg-degan 2 minggu yang lalu Bapak Ibu. Aduh Tuhan, gimana ya? Kemudian yang ketiga kalinya hari Senin minggu kemarin, saya ke dokter lagi Bapak Ibu. Waduh, saya bilang, aduh Tuhan, saya udah mulai merancang-rancang. Saya udah meminta tolong Pak Sugi saya nggak bisa. Karena ini Bapak Ibu, saya radang tenggorokan dan suaranya itu nggak bisa keluar dan sangat mengganggu. Nggak bisa untuk berkata-kata itu rasanya aduh sakit, gatal dan terus batuk Bapak Ibu. Saya bilang, aduh Tuhan, kok begini ya? Apa memang Tuhan tidak izinkan saya menyampaikan firman Tuhan? Tapi puji Tuhan, hari Senin ke dokter, Selasa masih, Rabu udah mulai enak, saya bisa tidur malam. Kalau malam saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Hari Kamis udah mulai enak, udah bisa tidur lebih nyenyak lagi Bapak Ibu. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Sehingga saya mempersiapkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kalau bukan pertolongan Tuhan, aduh saya tidak mampu karena saya nggak bisa fokus Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, mungkin kita yang hadir pada siang hari ini, mungkin akhir-akhir ini ada yang mengganggu kita Bapak Ibu. Ya apakah itu sakit penyakit atau itu pekerjaan? Kalau kita tetap berharap sama Tuhan, Tuhan pasti menolong kita Bapak Ibu. Jangan khawatir, Tuhan pasti. Yang sakit disembuhkan. Saya disembuhkan Bapak Ibu, sehingga saya boleh berdiri saat ini. Sampai-sampai Bapak Ibu, karena mempersiapkannya agak sulit buat saya, akhirnya semalam Tuhan, saya harus selesai untuk mempersiapkan materi ini. Saya ngomong ke anak saya, coba bikinin drink, ya itulah, supaya saya bisa bangun jam 2 Bapak Ibu. Alarm, ya betul. Supaya saya bisa bangun jam 2. Aduh Tuhan, saya hitung itu jam 2 sampai jam 8 pagi, Tuhan pasti kuatkan saya, mampukan saya untuk mempersiapkan ini Tuhan. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini, siang hari ini saya bisa menyiapkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini, jangan lihat yang menyampaikannya Bapak Ibu. Amin. Yang menyampaikannya nggak bisa apa-apa, tetapi firman Tuhan yang berkuasa buat kita Bapak Ibu. Amin. Ya, kita masuk saja Bapak Ibu, kita baca. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya ambil dari Roma 12 ayat 2. Ya.
ada di layar. Oke. Dalam hitungan 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi saya awali dengan kita hampir bosan mendengarkan waktu ini tidak baik-baik saja. Tetapi pada siang hari ini Bapak Ibu, saya percaya ini bukan kebetulan. Tuhan suruh saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat firman Tuhan ini adalah disampaikan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Kurang lebih di tahun 57 Masehi kepada jemaat di Roma Bapak Ibu. Kalau saya pelajari background latar belakang firman ini, bisa Tuhan pakai Rasul Paulus untuk menyampaikan kepada jemaat di Roma saat itu Bapak Ibu. Jadi ternyata pada saat itu juga kondisinya tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Sama dengan hari ini. Di mana di situ kekuasaan Kaisar Romawi, kehidupan yang kehidupan di saat itu pesta pora, pergaulan bebas, penyembahan berhala, hedonisme, moral diabaikan, dan segala macam yang tidak berkenan kepada Tuhan ada di situ Bapak Ibu. Nah ternyata Rasul Paulus melihat itu, melihat keadaan saat itu Bapak Ibu. Jadi mungkin juga keadaan saat ini nggak jauh-jauh beda Bapak Ibu, yang kita lihat, yang kita dengar, kita saksikan Bapak Ibu. Ada pergaulan bebas, ada yang penyembahan berhala, ada moral yang diabaikan, yang tidak pantas dilakukan tapi dilakukan. Tapi bukan hanya orang-orang yang kurang berpendidikan, tetapi orang-orang yang berpendidikan pun melakukan hal yang sama. Nah Bapak Ibu, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaatnya di Roma saat itu. Dan saya percaya juga siang hari ini Bapak Ibu, firman ini juga berlaku buat kita Bapak Ibu. Supaya dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Pertanyaannya, dunia ini kenapa? Kenapa dunia ini Bapak Ibu? Ya mungkin kita sebagian tahu, ya tidak baik-baik saja. Ya mari kita lihat dunia ini kenapa. Ya, bisa slide berikutnya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, judul khotbah saya pada siang hari ini saya kasih tema transformasi atau perubahan. Nah, tadi saya kaitan dengan firman Tuhan, kita jangan serupa dengan dunia ini. Ada perubahan Bapak Ibu. Kalau tadinya kita serupa, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita harus berbeda. Amin Bapak Ibu. Kita pulang dari sini nanti Bapak Ibu, setelah ibadah ini, kita harus tampil beda. Amin. Nah ini yang Tuhan inginkan. Harus berbeda. Setelah mungkin kita beribadah, kita sudah menjadi orang percaya dari lahir. Mungkin kita baru mengenal Tuhan, ya akhir-akhir ini tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting apa yang sudah lewat, apa yang kemarin, atau apa yang tadi barusan, kita harus berbeda. Kalau itu perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang saya rindukan Bapak Ibu, termasuk saya. Setelah saya menyampaikan firman ini, saya lebih baik. Saya harus berubah.
Saya harus meninggalkan hal-hal yang dulu mungkin kita lakukan. Ya, mari kita baca dulu Bapak Ibu slide berikutnya supaya kita lebih paham lebih dalam lagi Bapak Ibu. Nah, sedikit informasi atau pengetahuan buat kita Bapak Ibu, transformasi adalah atau perubahan adalah perubahan menyeluruh dalam rupa. Jadi kalau kita berubah, yang tadi saya katakan setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kita harus beda, itu harus total Bapak Ibu, nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa hanya di tengah-tengah, nanggung, nggak bisa. Perubahan menyeluruh dalam rupa, bentuk, sifat, fungsi, atau struktur dasar suatu objek yang bersifat mendasar, baik secara fisik maupun non-fisik, yang menjadikannya sangat berbeda dari keadaan semula. Jadi harus berbeda dengan keadaan semula. Kalau sama aja, kita apa bedanya dengan orang percaya dengan tidak percaya? Orang yang sudah mendengar firman Tuhan dengan belum mendengarkan firman Tuhan, nggak ada bedanya. Bocai katanya, nggak ada gunanya. Sia-sialah kita beribadah, sia-sialah kita datang di tempat ini kalau hari demi hari masih sama. Kita udah banyak mendengarkan firman Tuhan, kita udah banyak, bahkan setiap pagi mungkin kita ikut doa pagi mendengarkan firman Tuhan, tetapi perilaku kita masih sama Bapak Ibu, masih sama setiap hari. Nah, ini yang pesan-pesan Tuhan yang sangat kuat buat saya, buat kita semua Bapak Ibu, supaya kita harus beda. Ya, kalau tadinya kita ngomongnya sedikit keras-keras, ya sedikit lembut-lembut lah. Amin Bapak Ibu. Ya, tadinya kalau kurang sopan-sopan dikit, ya sedikit-sedikit kita mulai sopan-sopan. Ya, khususnya kepada anak-anak muda biasanya. Ya, nggak jauh-jauh, anak saya juga kadang-kadang, aduh, anak-anak ini kok sama orang tua kayak temannya aja, malah kayak semacam kayak orang lain gitu. Dicuekin aja orang tuanya, ditanya enggak. Nah, ini keadaan dunia Bapak Ibu, yang nggak baik-baik saja. Tapi ini tantangan kita kepada orang percaya. Dengan firman Tuhan, dia akan menguatkan kita. Ya, kalau nggak disapa ya nggak apa-apa. Ya, kita senang aja, enjoy aja. Kalau kita nggak disapa teman kita, nggak dihormati ya nggak apa-apa. Ya, itu harus beda. Jangan tersinggung. Kalau nggak disapa ketemu di jalan, jangan tersinggung. Nah, ini harus kita ngambil sisi positifnya Bapak Ibu. Jadi betul-betul harus berbeda. Nggak boleh nanggung-nanggung, setengah-setengah. Ini pesan Tuhan Bapak Ibu, bukan pesan saya Bapak Ibu. Karena kalau kita setengah-setengah, itu akan dimuntahkan Bapak Ibu. Dingin, dingin sekalian, panas, panas sekalian. Tuhan nggak mau setengah-setengah. Tuhan mau full Bapak Ibu. Kita mau full beribadah kepada Tuhan. Ya, berikutnya, slide berikutnya, Vin. Kita baca dulu firman Tuhan. Dunia itu seperti apa? Nah, di sini ada dua tema Bapak Ibu yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Yang tadi saya sampaikan tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Kalau kita baca, mari kita baca dulu di 2 Timotius 3 ayat 25 Bapak Ibu. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Bisa ditampilkannya. Nah, seperti apa sih dunia ini? Ya. Kita lihat ayat firman Tuhannya dulu Bapak Ibu. Iya, baik. 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri dan garang, tidak suka yang baik. Nah, ini Bapak Ibu, keadaan dunia yang saat ini. Makanya Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaatnya di Roma,
Jangan seperti dunia ini. Apakah kita masih ada seperti itu di sini Bapak Ibu? Masih ada Bapak Ibu? Kalau masih ada nggak apa-apa, tapi bertobat setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Mencintai diri sendiri, egois. Udah setiap hari kita temui seperti itu Bapak Ibu. Jangankan orang yang tidak kita kenal, yang kita kenal saja masih egois. Termasuk saya Bapak Ibu. Ini pelajaran juga, bukan buat hanya Bapak Ibu, tapi buat saya. Hamba uang. Wah, kalau udah punya uang, udah sombongnya minta ampun. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, negara kita, aduh duit. Kalau kita lihat di ruangan itu segitu banyak duit yang diambil. Jadi hamba uang. Jadi kekuasaan menjadi uang menjadi kekuasaan. Dikuasai oleh segelintir orang dengan cara yang tidak benar. Itu dunia saat ini Bapak Ibu. Ini realitanya yang kita hadapi. Sombong, waduh banyak banget orang yang sombong Bapak Ibu. Termasuk saya. Sombong. Memfitnah. Orang yang gak salah kita tuduh-tuduh. Orang yang mungkin masalahnya gak tahu. Tetapi kita menuduh, curiga. Oh dia itu, pasti dia, gak mungkin bukan dia. Ini gak boleh Bapak Ibu. Berontak terhadap orang tua. Nah ini, tadi saya pesan anak-anak muda. Anak-anak kita, termasuk anak saya. Gak boleh berontak sama orang tua, anak-anak muda. Orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di bumi ini. Tuhan pakai orang tua untuk kita ada di bumi ini Bapak, adik-adik. Makanya jangan berontak, jangan melawan orang tua, hormatilah orang tuamu. Supaya umurmu panjang dan engkau diberkati Tuhan. Amin, anak-anak muda. Mau diberkati pendidikannya, kuliahnya, pekerjaannya, bahkan besok jodohnya kalau udah saatnya menikah, berikan jodoh yang terbaik sehingga anak-anak muda menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Amin, anak-anak muda. Lakukan firman Tuhan. Engkau juga harus berubah, harus engkau janji. Ini firman Tuhan bukan hanya omong-omong ya anak-anak muda. Ini firman Tuhan. Kalau sudah engkau janji, lakukan anak muda. Kalau sudah bernazar, engkau harus bayar. Karena firman Tuhan nggak boleh dipermainkan. Apakah engkau mau dipermainkan Tuhan? Mau? Tentunya jawabannya pasti nggak mau Bapak Ibu, adik-adik. Oleh sebab itu, jangan berontak sama orang tua. Ikuti nasihat orang tua, ya. Hormati orang tua. Kemudian tidak tahu berterima kasih. Banyak sekali seperti itu. Kadang-kadang kita merasa, aduh, ini orang terima kasih juga enggak. Mungkin kita contoh, hanya contoh aja Bapak Ibu ya. Karena sering kita ketemukan juga meminta tolong kita, ya. Meminta tolong mungkin hal-hal kecil lah ya. Suruh WA temannya menyampaikan pesan, itu kan hal yang sepele Bapak Ibu, ya, hal sepele. Teman kita mungkin kebetulan dia nggak punya kuota, begitu, itulah contoh mama yang nggak punya, minta tolong ke kita, kita sampaikan. Orang yang minta tolong ini nggak terima kasih juga enggak sama kita. Ini sifat-sifat dunia Bapak Ibu, hal-hal kecil saja diabaikan. Padahal apa sih susahnya berterima kasih kepada teman kita, rekan-rekan kita yang sudah mendoakan kita. Saya juga berterima kasih buat doa-doa, ya khususnya kalau ada doa syafaat, wakil-wakil gembala didoakan, ya Bapak Gembala, pengerja didoakan. Kita harus berterima kasih. Jemaat, saya percaya Pak, pasti juga mendoakan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Ya seluruh saya pribadi, mungkin seluruh pengerja juga mengucapkan terima kasih. Karena tanpa doa
kita nggak kuat untuk melayani ini Bapak Ibu. Mungkin ada sebagian kita merasakan, itu mah gampang sih, cuman begitu aja. Bapak Ibu, pelayanan ini sangat berat Bapak Ibu. Kalau tidak dengan sepenuh hati, dengan tidak kerelaan, kalau tidak ada kekuatan daripada Tuhan melalui Roh Kudusnya, nggak mampu Bapak Ibu. Kita nggak mampu melakukannya. Kemudian yang terakhir, tidak peduli agama. Udah bodoh amat. Kalau lagi sempat ya ke gereja. Kalau sempat ya berdoa. Kalau nggak sempat ya udah besok aja dirapel. Ini bahaya Bapak Ibu. Bahaya buat kita Bapak Ibu. Ya mungkin juga selama ini kita mengalami hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Ya. Tetapi nggak apa-apa. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, jangan lakukan lagi. Jangan perbuat lagi Bapak Ibu. Jangan mencintai diri sendiri. Ya minimal kita doakan teman-teman kita yang jemaat di Bumi Anggrek. Jangan hanya mendoakan diri sendiri. Karena kita orang-orang percaya Bapak Ibu, kita nggak mikirin lagi hanya diri sendiri atau keluarga kita. Tetapi kita juga mikirin teman-teman kita, kul kita, anggota kul kita, jemaat. Ya. Kadang-kadang sering diposting di grup WA yang sakit Bapak Ibu. Bapak Ibu doakan saja. Walaupun hanya satu kata. Cepat sembuh ya. Itu sangat memberikan semangat buat yang mengalami sakit Bapak Ibu. Memberikan dia kekuatan sehingga dia bisa pulih Bapak Ibu. Kan gak bayar kan Bapak Ibu doa? Amin. Tapi itu sangat berharga Bapak Ibu. Karena doa kita kepada orang lain, itu sebenarnya juga Tuhan tahu bahwa kita mendoakan diri kita sendiri. Sehingga Tuhan pasti setiap doa kita juga Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Mau doanya dikabulkan Bapak Ibu? Banyak-banyak mendoakan orang lain. Banyak-banyak peduli kepada orang lain. Tentunya keluarga harus juga peduli kepada teman, kepada jemaat, kepada kita semua Bapak Ibu. Yaitu keadaan dunia Bapak Ibu. Makanya Rasul Paulus katakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Ya ini tadi. Ya kita semua yang hadir pada siang hari ini, jangan kita serupa menjadi seperti dunia ini Bapak Ibu. Seperti ini tadi yang kita sudah baca. Ya mungkin berat. Memang melakukan ini buat kita lebih lebih mudah sekali dibandingkan kita melakukan kebalikannya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu sama saja. Ya kalau kita mencintai diri sendiri ya kita kasih orang lain. Enggak susah kan? Kalau tadinya kita hamba uang, memang uang kita butuh, tetapi bukanlah satu-satunya itu yang menolong kita. Kalau tadinya kita sombong, ya mari kita mulai tidak sombong. Amin, amin Bapak Ibu. Ya, slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya kita tadi bisa berubah? Ada transformasi perilaku kita. Transformasi perubahan karakter kita Bapak Ibu. Tentunya kalau kekuatan diri kita sendiri pasti nggak sanggup Bapak Ibu. Pasti. Karena hanyalah Tuhan yang bisa menguatkan kita. Kita nggak bisa melawan dunia ini dengan kekuatan sendiri. Hanya dengan kekuatan Tuhan. Nah, apa yang harus kita pergunakan? Ya Bapak Ibu, di Mazmur 119 ayat 105 Bapak Ibu. Dikatakan di situ, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, firman Tuhan yang siang hari ini Bapak Ibu, itu menjadi pelita di kaki kita. Bapak Ibu coba bayangkan kalau ada kita di tengah-tengah hutan, gelap gulita. Bapak Ibu bisa jalan?
pasti kita was-was. Jangan-jangan melangkah nabrak pohon. Jadi kita nggak tahu arah kita mau kemana Bapak Ibu. Oleh sebab itu kalau kita mau berubah, firman Tuhanlah yang menjadi senjata kita. Karena itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi jalan kita bisa kelihatan jauh Bapak Ibu. Kita melangkah dengan baik, dengan terangnya Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang membawa kita, yang menuntun kita, sehingga kita bisa berubah. Nah, apa yang harus berubah Bapak Ibu? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang harus kita rubah? Pertama adalah pola pikir kita Bapak Ibu, atau paradigma kita. Paradigma kita mungkin yang tadi kita pikirkan selalu adalah dunia tadi. Ada uang lah, kesombongan lah, segala macam. Pola pikir ini yang harus kita rubah Bapak Ibu. Jangan itu yang kita pikirkan. Jangan itu yang kita ingat-ingat. Jangan itu yang kita lakukan. Kemudian perilaku kita. Perilaku kita juga harus berubah. Kebiasaan. Nah ini yang agak sulit. Kalau biasanya yang mudah aja Bapak Ibu. Kalau kita sudah biasa bangun jam 5 mau doa pagi, pasti itu biasanya gak bisa tidur lagi. Betul yang ikut doa pagi? Apa setelah jam 5 tidur lagi ya? Karena sudah kebiasaan jam 5 bangun doa pagi. Pasti gak bisa tidur Bapak Ibu, coba aja. Tetapi kalau belum biasa, waduh 5:30 masih ngantuk. Padahal mungkin dengar ada doa pagi. Nah kebiasaan itu harus kita rubah Bapak Ibu. Dengan belajar. Kemudian gaya hidup. Dan nilai-nilai moral. Yang harus kita ubah. Sehingga semua dunia yang tidak baik-baik tadi kita bisa atasi Bapak Ibu. Kita bisa lewati. Kita bisa lalui dengan baik. Ya. Sehingga kalau kita sudah melakukan itu semua, akhirnya kita bisa dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah dari sana baru Bapak Ibu. Tetapi kalau tadi yang kita lakukan duniawi nggak bisa membedakan ini kehendak Allah apa bukan ya. Akhirnya kita dapat membedakan kehendak Allah apa yang baik. Jadi kita bisa membedakan yang baik dan tidak baik karena sudah diterangi dengan firman Tuhan ya. Kemudian yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau pola pikir kita, paradigma kita, perilaku kita, kebiasaan kita, gaya hidup kita, nilai-nilai moral kita rubah sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan untuk membedakan mana yang baik itu pasti bisa. Amin Bapak Ibu. Pasti mudah buat kita. Membedakan mana kehendak Allah pasti kita bisa. Dan yang berkenan kepada Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya itu semuanya tidak mudah ya. Karena perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri ya. Susah kalau hanya mendengar khotbah ini ya, semoga Tuhan jamah setiap kita mau berubah. Tetapi Bapak Ibu kita harus mulai dari diri sendiri. Jangan berharap oh nanti teman saya yang nyuruh saya, atau orang tua saya, anak-anak kita, orang tua saya nyuruh saya, istri saya nyuruh saya, suami saya nyuruh saya. Enggak Bapak Ibu, sulit kita berubah kalau enggak dari diri sendiri, dari hati yang dalam. Tuhan, saya mau berubah. Pasti bisa, pasti bisa. Saya ada teman Bapak Ibu, sedikit kesaksian. Teman saya ini emang inspirasi buat saya juga. Saya nggak sebut namanya, tapi teman akrab saya. Bapak Ibu, teman saya ini sebelumnya dia tidak kenal Tuhan. Ya perbuatannya dunia lah ya, seperti tadi kita baca. Bapak Ibu setelah kenal, ngobrol-ngobrol dan sering komunikasi, Bapak Ibu kalau secara manusia ke dunia
itu ceritanya itu agak sulit Bapak Ibu untuk bisa dia berubah. Karena sudah mendarah daging, sudah jadi kebiasaan, dan perbuatan itu menyenangkan. Nah ini dia, ini yang agak sulit buat kita. Kalau menyenangkan hati kita, pasti kita agak sulit melepaskannya. Tetapi karena teman saya ini memang dari dalam hatinya dia mau berubah, apapun godaan, dia tetap teguh. Dia tetap nggak melakukan lagi hal-hal yang dulu yang mungkin pernah dilakukan. Nah itu Bapak Ibu, itu saya renung-renung, oh berarti bisa ya, seberat apapun masalah kita, seberapapun yang kita alami, sebenarnya bisa. Kalau dari hati kita sendiri yang mau berubah Bapak Ibu. Jadi jangan tunggu orang lain. Apa nunggu Tuhan, Pak Deli, berubah dong. Waduh, jangan. Sebelum kita tegur Tuhan, ya mari kita berubah. Selama kita dikasih waktu oleh Tuhan, mari kita berubah Bapak Ibu. Kesempatan pergunakan Bapak Ibu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dari hati. Kemudian pembaharuan pikiran Bapak Ibu. Nah, kalau kita berubah, tentunya pasti ada hasilnya. Amin. Kelihatan Bapak Ibu. Kalau kita mungkin, oh saya berubah, tapi nggak ada hasilnya, berarti itu perubahannya ada hanya di dalam hati, nggak dilakukan. Karena kalau kita mendengarkan firman Tuhan, percaya firman Tuhan, dan melakukannya, baru kelihatan buahnya. Nah kalau hanya mendengar, oh iya, saya hanya mendengar, nggak melakukan, ya nggak kelihatan buahnya. Justru orang-orang percaya, kelihatan dia orang percaya apa bukan, dari hasilnya orang lihat, oh iya itu anak Tuhan, oh iya itu orang yang takut akan Tuhan, nggak melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral, nggak sombong, suka menolong, suka memperhatikan. Nah itu Bapak Ibu. Tetapi harus dimulai dari diri sendiri. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini saya sedikit buat ilustrasi, bukan ilustrasi, tapi ini adalah kalau di film-film yang kejadian itu apa namanya ya, realita lah, yang kenyataan terjadi. Ya, Zakheus, mungkin sering kita dengar, bahkan di doa pagi pernah dibahas tentang Zakheus Bapak Ibu. Nah siang ini saya angkat Bapak Ibu supaya kita ada gambaran, ya, seperti apa orang yang berubah karakternya. Ya, kita ada contoh di sini Zakheus Bapak Ibu. Sering kita dengar, saya percaya kita sering mendengarnya Bapak Ibu. Nah, kalau saya sampaikan pada siang hari ini, sebelum ketemu Yesus, Zakheus itu apa Bapak Ibu? Nah, kebaca ya. Zakheus ini kepala pemungut cukai. Wah, sekarang juga kita kan di negara kita ada kepala pemungut cukai. Kaya apa miskin Bapak Ibu? Kaya, pasti kaya. Dari zaman dahulu kepala pemungut cukai itu kaya. Ya. Orang kaya dikatakan di situ. Pengkhianat bangsa. Nah, kenapa sih Zakheus ini dikatakan pengkhianat bangsa? Karena dia memang mengungut pajak pada masyarakat. Ya. Pengkhianat bangsa. Pemeras. Kalau istilah kerennya kalau saat ini di kita pemalak ya Bapak Ibu. Ya. Ya mungkin sering kita lihat kalau urusan-urusan banyak. Karena saya kerja di swasta, jadi sedikit dengar lah, ngerti-ngerti sedikit. Susah. Kita mau jujur salah, nggak jujur salah. Nah ini yang kita diuji sebenarnya Bapak Ibu. Ya, tidak disukai orang, ya udah pasti. Orang pajak kita sukai nggak Bapak Ibu? Kita sukai kalau jujur, nggak apa-apa. Itu memang
apa namanya, seperti pajak. Kalau kita mungkin orang-orang percaya adalah ada perpuluhan, ya, ada buat negara, itu wajib Bapak Ibu. Tapi harus jujur. Masyarakat kalau jujur rela kok bayar, nggak nipu-nipu. Amin Bapak Ibu. Tetapi karena nipu-nipu ini yang susah. Nah, itu si Zakheus, orang berdosa udah pasti. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Zakheus, kenapa kok bisa dia berubah Bapak Ibu karakternya? Nah pertama, kalau kita baca Lukas 19 ayat 10 itu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu baca nanti, dia mendengarkan firman Tuhan. Dia dengar ada Yesus mau lewat. Dia hanya dengar loh Bapak Ibu. Kalau kita hari ini datang sini dengar firman Tuhan loh. Firman Tuhan itu sendiri adalah Yesus sendiri. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus mau lewat nih. Mau lewat buat kita semua. Harus berubah ya Bapak Ibu. Ini Tuhan Yesus mau lewat. Zakheus hanya dengar doang. Nah kemudian karena Zakheus ini posturnya pendek, dia ada usaha Bapak Ibu. Ada dari dalam dirinya sendiri pingin ketemu Yesus. Ini sama juga kita mungkin berusaha datang ya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya saya percaya yang hadir siang ini nggak sia-sia Bapak Ibu. Ibadah di siang hari ini Tuhan pasti berkati. Walaupun mungkin siang ini karena khotbahnya kurang menarik, ya kita main HP atau sedikit-sedikit ngantuk. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Tuhan pasti tahu. Yang penting hatinya. Amin Bapak Ibu. Yang penting hati kita. Walaupun kita merem tapi hati kita ke Tuhan, Tuhan pasti berkati. Nah Zakheus Bapak Ibu, dia ada usaha. Karena dia ada niat. Ada usaha untuk bisa ketemu Yesus. Sehingga dia naik pohon. Makanya terkenal si Zakheus naik pohon. Nah tentunya Bapak Ibu, dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwa kalau kita sungguh-sungguh mau ketemu Tuhan, Tuhan pasti nemuin kita Bapak Ibu. Tuhan pasti menjawab Bapak Ibu setiap kita. Asal sungguh-sungguh seperti Zakheus. Ya mungkin kalau dia seperti yang di belakang-belakang murid-murid Tuhan Yesus itu, ya itu kan biasa aja. Enggak ada yang luar biasa. Makanya kita jangan biasa-biasa juga. Kalau hanya biasa-biasa, ya kita ya biasa-biasa. Nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Saya juga sama, nggak dapat apa-apa. Makanya saya berusaha khotbah ini supaya lebih baik. Saya menyampaikannya Bapak Ibu. Saya sudah berusaha Bapak Ibu. Ya, Zakheus berusaha untuk ketemu Yesus. Nah karena dia sungguh-sungguh, Tuhan Yesus manggil dia. Wah luar biasa. Tuhan Yesus nemui Zakheus. Dan bukan hanya menemui Bapak Ibu. Tuhan Yesus mau bertamu ke rumah Zakheus. Mau Bapak Ibu? Tuhan Yesus mau ke rumah kita? Ya harus sungguh-sungguh. Jangan mendua. Ah nanti aja lah. Nah ini penting Bapak Ibu. Nah setelah ketemu Yesus, apa yang dilakukan? Perilaku apa yang Zakheus ambil keputusan? Di ayat 8 dikatakan di situ Bapak Ibu, Tuhan, Zakheus ngomong gitu kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah luar biasa. Dia ambil keputusan. Tuhan saya mau berubah. Saya nggak mau memeras lagi. Tuhan saya sungguh-sungguh, saya kembalikan 4 kali lipat. Kita berani nggak Bapak Ibu ngomong gitu saat ini? Saya nggak mau marah-marahin istri saya lagi. Katakan, suami-suami. Istri-istri juga, saya mau menghormati suami saya. Saya nggak mau terlalu cerewet lagi. Ya harus diambil Bapak Ibu. Kalau itu tidak mendatangkan yang baik, jangan lakukan. Ya, harus terjadi perubahan. Apa yang terjadi kepada Zakheus? Dia
Setelah dia kenal Yesus, ketemu Yesus, dia murah hati. Kemudian dia jujur. Nah, tadi yang kita sampaikan, jujur. Nah ini, semoga ya itulah. Jadi berkat buat orang. Nanti kalau kita sebut, waduh bahaya juga. Jadi berkat buat banyak orang. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah ini poin penting yang perlu kita ingat-ingat Bapak Ibu. Jangan ingat-ingat saya. Aduh, padahal ini jelek banget khotbahnya. Nyampaikan firman. Tapi firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya percaya sangat bermanfaat buat kita. Untuk kita ambil keputusan saat ini juga. Jangan lama-lama Bapak Ibu. Nanti tenggelam di dalam masa-masa lalu. Masa-masa yang sudah lewat. Ya, kita menatap ke depan. Karena Tuhan Yesus yang dia inginkan kepada kita ada perubahan sikap, perubahan perilaku kita. Supaya kita sungguh-sungguh bertobat. Ya. Selanjutnya, karena waktu tinggal. Nah, kemudian Bapak Ibu, kehendak Allah. Kalau kita sudah mengenal kehendak Allah, pasti kita serupa dengan gambar Kristus. Nah ini Bapak, tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Pasti karakter kita seperti Kristus. Yang sering Pak Gembala sampaikan, karakter Kristus apa Bapak Ibu? Dia pasti lemah lembut, pasti rendah hati, pasti perkataannya enak didengar, perbuatannya menyenangkan orang. Itu karakter Kristus. Nah, kita mengenal kehendak Allah kalau kita sudah berubah. Kita dibaharui dalam roh, pikiran dan kebenaran, serta kekudusan. Dan yang ketiga, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ada ayat-ayat Bapak Ibu kalau dibacakan. Bapak Ibu nanti bacakan di rumah. Ya. Kita mengenal kehendak Allah yang tadi di pembacaan firman Tuhan. Ya. Selanjutnya, slide terakhir. Bapak Ibu, puncak daripada khotbah pada siang hari ini. Bagaimana Zakheus dia memutuskan untuk berubah, bertobat. Yang karakter lamanya ditinggalkan, dia ikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya teksnya merah karena ini jawab Yesus kepada Zakheus. Ya Bapak Ibu, saya bacakan buat kita dan buat kita diingat-ingat Bapak Ibu. Karena kalau kita melakukan firman Tuhan, pasti ada janji Tuhan Bapak Ibu. Dan khusus yang hari ini, janji keselamatan. Kata Yesus kepadanya, kepada Zakheus Bapak Ibu, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Wah luar biasa. Setelah ketemu Yesus, Zakheus, Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bukan hanya kepada Zakheus Bapak Ibu, ternyata seluruh anggota keluarganya Bapak Ibu diselamatkan Tuhan. Wah sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Kita mau Bapak Ibu, ya mungkin yang datang siang hari ini mungkin hanya istri atau mungkin hanya suami. Tetapi kalau Bapak Ibu kita semua yang bertobat, pasti seisi rumah kita akan diselamatkan. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, pasti Tuhan selamatkan. Ini Tuhan Yesus yang menyampaikan Bapak Ibu, ya, karena orang ini pun anak Abraham, ya. Dan yang berikutnya adalah sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kita jangan sedih hati Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita dengar firman Tuhan ini, kita masih ada mungkin perilaku kita, perilaku yang lama, perilaku keduniaan, perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan bersedih Bapak Ibu, karena Tuhan datang bukan untuk mencari orang-orang yang baik Bapak Ibu, tetapi dia mencari seperti Zakheus untuk menyelamatkan dia. Nah kita juga yang hadir pada siang hari ini, saya bukan menuduh Bapak Ibu bahwa semua nggak baik-baik, semua masa lalunya tidak berkenan kepada, enggak Bapak Ibu. Tetapi kita percaya Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan,
kita bisa berubah perilaku kita, karakter kita rubah sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa kita sekeluarga akan diselamatkan Tuhan. Karena Tuhan begitu kasih kepada kita, kepada seluruh umatnya, sehingga dia rela untuk mati di kayu salib, Bapak Ibu, untuk menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman ini tidak berlalu begitu saja, Bapak Ibu. Dan saya berdoa supaya kita semua, termasuk saya, kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan melalui firman Tuhan ini, Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan, sehingga kita mampu melakukannya dengan berkenan kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan.